Perkenalkan, nama saya Triviani Sirabalok dengan NIM 11S25002. Di sini saya akan menjelaskan matkul Matsim dengan tugas, yaitu dengan to-do list. Yang pertama kita masuk ke entities, yang dimana itu ada to-do Python, dimana batas pertamanya itu berfungsi untuk membuat kelas to-do atau cetakan objek tugasnya. Dan baris kedua itu variabel memiliki kelas untuk menghitung jumlah to-do dan membuat ID-nya secara otomatis. Di baris keempat itu tentang konstruktor, ataupun itu dipanggil saat objek to do itu dibuat. Dan baris kelima itu memberi ID otomatis ke to-do-nya. Baris keenam itu berguna untuk menyimpan judul to-do-nya, sedangkan baris ketujuh itu menyimpan status selesai dia ataupun belum. Baris kesembilan itu menjelaskan metode milik kelas, bukan milik si objeknya itu. Baris ke-10 itu fungsinya membuat ID secara otomatis, sedangkan yang ke-11 itu menambah counter 1 setiap to-do yang baru. Baris ke-12 itu menjelaskan tentang mengembalikan ID-nya yang terbaru. Baris ke-12 itu mengambil to-do yang pernah dibuat. Baris ke-14 itu mengembalikan jumlah to-do-nya yang tadi itu. Baris ke-15 itu tentang mengatur format tampilan to-do saat dia di print. Baris ke-16 itu menjelaskan tentang eh, status selesainya status itu menentukan teks statusnya. Sedangkan baris ke-18 itu berguna untuk menambahkan eh, to-do dengan formatnya dengan yang rapi gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang repositories, yaitu to-do repositories Python, yang dimana kode ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pengolahan data to-do. Kalau diibaratkan, to-do repository ini adalah tempat arsip penyimpan semua daftar tugas atau to-do. Pada baris pertama dan kedua, ini menjelaskan tentang list yang digunakan untuk menyimpan banyak data to-do dalam bentuk list. To-do adalah kelas yang mempresentasikan satu tugas. Kemudian pada baris keempat itu kelasnya menjelaskan tentang menyimpan to-do, menambah to-do, menghapus to-do, mengurutkan to-do, mengubah dan mencari to-do. Kemudian pada baris kelima itu konstruktor ataupun penyimpanan data. Ini saat objek dibuat self data adalah list kosong, semua to-do akan disimpan di sini. Kemudian pada baris ke-8 itu fungsinya menjelaskan mengembalikan semua daftar to-do yang biasanya dipakai untuk menampilkan semua tugas. Kemudian pada eh, baris ke-11 itu menjelaskan tentang to-do yang baru dimasukkan ke dalam list. Kemudian pada baris ke-14 itu menjelaskan tentang menghapus to-do berdasarkan ID-nya. Kemudian pada baris ke-22 itu menjelaskan tentang mengubah judul to-do, mengubah status selesainya ataupun belum. Kemudian pada baris ke-34 itu menjelaskan tentang mencari to-do yang judulnya mengandung kata tertentu, itu nggak peduli tentang huruf besar ataupun huruf kecil yang digunakan. Kemudian pada baris ke-37 itu mengurutkan berdasarkan title, status, ID, dan lain-lain. Jadi, kesimpulan tentang to-do repository ini adalah kelas yang mengatur seluruh data to-do. Kelas ini menyediakan fitur lengkap seperti menambah, menghapus, mengubah, ataupun mencari, serta mengurutkan to-do agar aplikasi ini dapat terapi dan dapat mudah digunakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang utils, yaitu input util Python, yang dimana pada kelas input util itu artinya kita membuat kelas bernama input util, kemudian isinya itu khusus untuk membantu proses input dari usernya. Biasanya itu berguna untuk kodenya berlebih rapi, inputnya bisa dipakai di tempat yang lebih banyak. Kemudian pada baris kedua itu berguna untuk metode ini bisa dipanggil tanpa membuat objek kelas. Kemudian pada baris ketiga itu menjelaskan tentang teks petunjuk user, hasilnya berubah string ataupun teks. Kemudian pada baris utama yaitu baris
Keempat, itu menjelaskan tentang eh, inputnya itu akan muncul di layar, masukkan judulnya ataupun tuduhnya itu. Jadi kelas input util yang digunakan untuk mempermudah pengambilan input dari pengguna. Dengan static method, kita bisa memanggil fungsi input tanpa membuat objeknya. Metode ini menampilkan pesan sesuai parameter ataupun mengembalikan teks yang dimasukkan user dengan aman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan to-do service Python. Pertama, pada baris pertama dan kedua itu, to-do-nya itu mempresentasikan satu data tugas. Sedangkan to-do repository itu adalah tempat penyimpanan dan pengolahan data to-do. Jadi, to-do service itu akan menjadi penghubung antara pengguna dan data. Kemudian, pada baris keempat sampai baris kelima, itu adalah tentang kelas logika utama aplikasi yang bertugas untuk mengatur proses menampilkan, menambah, menghapus, mengubah, ataupun mengurutkan. Kemudian kita masuk ke konstruktor, yaitu pada baris 8 baris ke hingga baris ke-9 itu satu to-do service dibuat dia menerima to-do repository. Itu supaya service tidak menyimpan langsung tapi lewat repository. Kemudian pada baris ke-8 hingga baris ke-13 itu menjelaskan tentang menampilkan semua to-do-nya. Contohnya mengambil semua to-do dari repository, cetak judul, eh, jika jika kosong itu akan tampilkan pesan peringatan. Jika ada, tampilkan satu persatu. Kemudian kita masuk ke dalam eh, baris ke 18 hingga baris ke 20, itu artinya itu menambahkan to-do baru yang dimana alurnya itu akan menerima judul to-do-nya dari user hingga membuat objek, menyimpan, dan agar datanya itu tidak tersimpan di service. Kemudian pada baris ke 22 hingga baris ke 25 itu menghapus to do. Prosesnya itu mengirim ke ID repository, kemudian repository menghapus datanya. Kemudian pada baris ke 27 hingga baris ke 30 itu mengupdate to-do-nya. Fungsi ini mengubah judul to-do, status selesainya atau belum berdasarkan ID yang digunakan. Kemudian pada baris ke 32 hingga baris ke 36 itu mencari to-do-nya. Dan pada baris ke Dan pada baris ke 42 itu mengurutkan to-do-nya. Itu mengurutkan to-do berdasarkan judul, status, ataupun kriteria lain. Jadi kalau to-do service ini adalah kelas yang mengatur seluruh logika aplikasi to-do list. Kelas ini tidak menyimpan data langsung, tetapi menggunakan to-do repository sebagai tempat penyimpanannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang codingan main Python, yang dimana pada baris pertama hingga baris ketiga itu mengambil to-do service yang mengatur logika aplikasi dan mengambil to-do view sebagai tampilan ataupun menu interaksi user. Kemudian pada baris kelima hingga baris ketujuh itu menjelaskan tentang ini adalah fungsi utama dalam program yang dijalankan. Kemudian pada baris ke 7 itu menjelaskan tentang membuat objek repository untuk menyimpan to-do ataupun mengelola. Kemudian pada baris ke 9 dan 10 itu menjelaskan tentang membuat service dan mengirim repository ke dalam agar service bisa mengakses data logika terpisah dari penyimpanannya. Kemudian baris 12 dan 13 itu membuat view, membuat tampilan menu, view menggunakan service untuk mengatur to-do. Kemudian pada baris ke 15 dan ke 16 itu menjalankan aplikasi, menampilkan daftar to-do dan menu utamanya. Kemudian pada baris 18 dan 19 itu artinya program hanya berjalan jika file ini dibuka langsung dan tidak berjalan kalau hanya diimport file lain. Jadi kesimpulannya itu kode ini menyusun aplikasi dari repository, service, view, dan dijalankan di main. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang views, yaitu To-Do View Python, yang dimana To-Do View ini merupakan bagian tampilan dari aplikasi To-Do List berbasis terminal yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan sistem. Kelas ini menerima objek To-Do Service agar semua perintah pengguna dapat diproses melalui layar logika aplikasi. Pada metode show To-Do, program ini akan menampilkan seluruh daftar to-do beserta menu pilihan seperti menambah, mengubah, mencari, mengurutkan, dan menghapus data. Lalu, eh,
terus mengulang sampai pengguna memilih keluar. Setiap pilihan menu akan memanggil metode, khususnya misalnya add to do menampilkan tugas baru, remove to do untuk menghapus berdasarkan ID dengan validasi angka, serta fungsi update, search, dan sort untuk mengelola lebih lanjut. Seluruh input pengguna diambil menggunakan input util agar lebih rapi dan konsisten. Secara keseluruhan, TodoView bertugas untuk mengatur interaksi pengguna, sementara proses pengolahan data diserahkan ke To Do Service, sehingga struktur program menjadi terorganisir dan mudah dikembangkan. Jadi, TodoView ini kegunaannya untuk eh, mengelola struktur program untuk menjadi lebih baik atau terorganisir dan mudah dikembangkan. Anjing. Susah kali.